Dokter Bicara Kanker. Hai teman-teman liputan6.com, saya Dr. Endang Widyastuti. Kalau Anda ingin tahu tentang kanker pada anak, yang kanker anak pada itu cepat disembuhkan, tontonlah Dokter Bicara Kanker. Kanker itu nggak kenal usia, nggak kenal etnis, nggak kenal semua, bisa bahkan kalau pada anak itu dari bayi lahir juga sudah bisa terkena. Jadi tidak memandang bulu dia, ya. Jadi kalau ditanya anak bisa. Dan memang tidak banyak, hanya sekitar 4%. Tapi dampaknya banyak. Apalagi terhadap keluarga, dan kita tahu anak itu adalah generasi penerus. Secara garis besar kanker anak dibagi dua, yaitu kanker darah sama kanker padat atau solid tumor. Yang terbanyak di anak adalah leukemia akut. Itu yang terbanyak, hampir sekitar 60% dari kanker yang ada di anak itu ya leukemia akut itu. Itu yang terbanyak, dan pola ini sama. Mau di Jakarta, mau di Bandung, maupun di luar negeri hampir sama. Leukemia akut memang yang terbanyak kanker pada anak. Kalau ditanya penyebabnya, memang kanker itu adalah multifaktorial, ya. Bisa genetik, bisa infeksi virus, bisa juga karena ada kelainan-kelainan bawaan yang dari lahir. Jadi kalau kita bilang lingkungan juga bisa. Kalau kita bilang hanya karena genetik, sebetulnya tidak. Tetapi memang ada beberapa jenis kanker seperti kanker mata, retinoblastoma, itu memang sudah terbukti bahwa memang bisa secara genetik. Kelainan-kelainan genetik ada yang risikonya sangat tinggi untuk menjadi kanker, seperti itu. Tapi itu masih belum pasti, jadi multifaktorial. Pada saat hamil sulit, ya. Beberapa kelainan kalau dalam hamil itu hanya bisa dilihat misalnya cacat pada bayi. Tetapi kalau seorang ibu misalnya pernah riwayat kanker lalu anaknya diduga kanker, sulit dideteksi. Tetapi kalau sudah lahir mungkin ada tanda-tandanya yang bisa kita deteksi. Jadi deteksi kanker pada anak itu tidak seperti pada dewasa. Misalnya kanker serviks, ya. Kanker serviks itu dengan pap smear bisa dideteksi. Kalau pada anak sulit karena anak sendiri tidak bisa bicara. Jadi gejala dini itulah yang harus kita deteksi. Gejalanya apa saja? Misalnya pada leukemia, pucat, ada perdarahan, demam naik turun yang tidak hilang lebih dari 2 minggu. Lalu misalnya ada benjolan, biru-biru di kulit, anak lalu tidak mau makan, berat badannya turun. Itu kumpulan gejala-gejala yang harus kita curigai nantinya ke arah leukemia atau keganasan. Sebetulnya kalau ditanya risiko, yang saya katakan tadi, kadang-kadang bayi baru lahir pun beberapa hari ternyata ada tumor atau kanker di dalam perutnya. Yang kadang-kadang kita tidak tahu juga penyebabnya apa. Jadi kalau mulai usia kapan, itu ada beberapa jenis yang bisa sejak lahir. Tapi juga ada yang nanti pada waktu remaja di atas 10 tahun seperti kanker pada tulang. Ya, jadi tidak bisa kita samaratakan jenis yang kanker ini pasti pada anak ini. Tapi yang terbanyak kalau leukemia akut tuh antara usia 4-5 tahun. Itu yang terbanyak. Jenis kanker ya, pertama yang paling banyak adalah leukemia akut. Leukemia akut aja dibagi dua tuh. Ada yang limfoblastik, myeloblastik.
leukemia kronik itu jarang ya. Lalu retinoblastom yaitu kanker di retina di mata itu juga sering. Lalu satu lagi pada saraf simpatis, neuroblastom dan lain sebagainya, di otot, di ginjal ya. Polanya beda dengan dewasa. Kalau dewasa kanker paru, kanker payudara, kanker serviks itu tidak terjadi di anak. Tetapi setiap organ di dalam tubuh itu bisa berubah menjadi kanker. Tulang, otot, mata, paru jarang. Kalau paru itu biasanya dia metastasis ke paru. Itu jenisnya seperti itu. Nah, begini, bisa asal ditemukannya secara dini. Ya, selalu kita mengatakan bahwa deteksi gejala kanker anak itu penting ditemukan secara dini karena upaya kesembuhannya menjadi lebih besar. Dan itu memang sama ya, pola kanker dimanapun kalau sudah stadium 3-4 tentunya kesembuhannya menjadi lebih sedikit dibandingkan, lebih rendah ya, dibandingkan mereka yang datang dalam keadaan yang lebih dini. Itu yang harus kita tanamkan kepada tenaga medis maupun orang tua supaya bawalah gejala-gejala itu lebih dini ke tenaga kesehatan, jangan ke tempat lain, seperti itu. Sebetulnya sama aja ya, tidak ada gampang, tidak ada sulit, asal dia ditemukan dalam fase yang dini, itu akan lebih mudah diterapi dibandingkan kalau sudah kemana-mana. Sama prinsipnya di orang dewasa tentunya kan seperti itu. Cuman kalau pada anak, karena anak tidak bisa mengeluh, tidak bisa bicara, itulah pentingnya kita mengenali gejalanya. Seperti itu. Kanker anak, kalau kanker darah itu hanya kemoterapi. Tetapi kalau kanker padat, misalnya kanker di ginjal, kanker di tulang, kanker di mata, biasanya kombinasi antara 3, yaitu pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi biasanya. Dan biasanya kita membentuk tim untuk menentukan ya kemana saja sudah menyebar dan apa saja terapi mana dulu yang diprioritaskan. Biasanya seperti itu. Tim selalu yang menentukan. Ada yang namanya secondary malignancy, ya. Jadi anak itu sudah sembuh, ya, lalu kena kanker lagi, di mana kambuh kanker yang sama, atau bisa juga berubah menjadi kanker yang lain. Tapi itu jarang terjadi, ya. Ada beberapa kasus, tapi tidak banyak. Kendala pengobatan kanker pada anak khususnya adalah orang tua itu kalau membayangkan anak itu di operasi, di kemoterapi, atau di radioterapi, mereka kadang-kadang berpikir untuk memutuskan itu sulit. Karena mereka tidak bisa membayangkan anak sekecil ini kok di kemoterapi, kok di radiasi atau operasi. Sehingga kita penting memberikan pengertian kepada orang tua bahwa kemoterapi, radiasi juga dosisnya kan sesuai. Tidak sembarangan kita memberikannya. Kalau anak kecil tentunya sesuai dengan anak kecil, dan semua kita cek seperti fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi jantung juga kita cek semua untuk menentukan apakah anak ini bisa menerima kemoterapi, radiasi maupun pembedahan. Orang tua, kalau pesan kepada orang tua, kita sendiri karena kita tidak tahu penyebab pasti, maka saya selalu mengatakan bahwa pola hidup sehat itu penting. Makanlah makanan yang tidak pakai pengawet, yang tidak pakai pewarna, pakai sayur, buah, masak sendiri, pola hidup yang sehat. Jangan ada orang merokok di lingkungan anak-anak, karena passive smoker juga bukan hal yang baik. Dan kalau ada sesuatu yang mencurigakan, bawalah ke tenaga medis segera,
Pesan terakhir saya adalah sebetulnya nggak usah khawatir bahwa kanker pada anak itu bisa disembuhkan asal ditemukannya lebih dini, dan jangan khawatir pergi ke dokter. Ya, dan semua orang tua kadang-kadang begitu anaknya divonis itu sepertinya dunia kiamat. Padahal tidak. Kita harus berupaya bersama-sama untuk memberikan kesembuhan. Dan harus cepat ditangani asal dalam fase yang dini.